data untuk yang data yang tahun ajaran tahun akademik ya, tahun akademik yang baru diaktifkan. Misalnya kita genapnya kita aktifkan ya. Oh, genap belum ada ya. Saya tambah tahun ajaran genap 5 tahun ajaran ini ya, tahun akademik. Jika belum ada, saya tambahkan misalnya 2024 dua gitu. Nanti tambahin dulu ke sini, kemudian nanti bisa di-set di dalam genap 2024 2024. Oke, kemudian nanti bisa disetting di dalam kegiatan akademik. Maaf, kalender akademik. Nah, ini bisa diaktifkan yang misalnya aktifkan yang 2000 begini, simpan. Kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Oke, kemudian ini saya hapus dulu aja ya, biar nanti nggak membingungkan tentang akademiknya. Yang ini saya hapus dulu aja. Berikutnya kurikulum tadi sudah. Nah, ini saya contohkan memasukkan kurikulum secara manual ya. Misalnya di sini sudah ada data yang tadi contoh aja ya, contoh berbisnis misalnya. Di semester 1 itu Hmm. misalnya di sini ya, UID 101 Al-Islam. Ini apa sama dengan maksudnya gimana? Oh, enggak Ya, itu Pak. Al-Islam satu aja itu Pak. ya satu ya, penyetaraannya ya. Heeh. Misalnya saya masukin kurikulumnya ini tadi apa agribisnis ya, oke sudah benar ya Ya. bisnis ya. Nama mata kuliahnya misalnya Al-Islam, tuh bahasa Inggrisnya kalau ada gitu. Ini sebenarnya digunakan untuk kalau kita buat apa namanya Buat ijazah yang multi ijazah yang ada bahasa bahasa. Inggrisnya. Oke. Kemudian satu SKS, semester 1 nih berarti dua tatap muka nol ini ya. Dua, ini Pak, apa teori Dua dan teori nol praktikum gitu ya ya, maksudnya ya. Nah ini kurikulumnya kurikulum berapa ini Pak? 24 Pak. 2024. Berarti hanya berlaku untuk angkatan 2024. Oh, seterusnya Pak. Segi, eh, pembuatannya tahun 2024 maksudnya ini. Ini baru ada mahasiswa 2024 berarti nggih yang Ya, aktivis. Oh ya udah ya. berarti aman. Satu satu. Ini ya, simpan. Saya masukin dua ya, dua. Saya coba dua aja. Ini masukkan. Kemudian lokasi. Nah, ini dua juga. Salah. Pancasila. Ini dua, dua, nol, nol. Pak Oh, Arhi mau tanya kalau nanti gimana? untuk mau entry data kurikulum ini yang Hmm? diberikan hak aksesnya eh, akun 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 apa aja ya Pak? Ini sementara sekarang akun Bapenik yang bisa masukkan. Pendik ya yang master Hmm. namanya ya. Hmm. Jadi masih terpusat sekarang sini sistemnya masih terpusat ke Bapenik. Ya. Ya nanti kalau misalnya diinginkan beberapa akses, level akses nanti bisa disampaikan saja. Misalnya ya mau kurikulum siapa seperti itu misalnya jurusan atau siapa yang bisa masukkan. Jadi ini kayak level admin, Bapak itu kayak semacam adminnya lah seperti itu Iya. secara sistemnya. Untuk dua berarti ya, untuk dua. Oke. Nah, ya, sehingga kita sudah punya kurikulum seperti ini. Kurikulum untuk yang berbisnis ya, ada dua. Dan seterusnya ini kita satukan dua saja dulu. Untuk yang berikutnya nanti mungkin bisa di apa? Bisa dientrikan secara mandiri. Setelah kurikulum, berikutnya adalah mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang disediakan di semester tersebut. Karena kan kurikulum itu kan untuk beberapa semester nih, untuk sampai dengan mahasiswa itu lulus. Nah, yang disebut dengan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang disediakan di semester tersebut. Maksudnya itu, di mata kuliah per semester istilahnya gitu. Nah, ini yang tadi kita masukkan kan belum disediakan di semester ini. Kita masukin misalnya entry mata kuliah per semester, agribisnis, tahun kurikulum 2000. Oh, ini mahasiswanya nggak ada ya, 2024 belum ada mahasiswanya nih.
Saya contohkan satu ya, karena dia akhirnya nggak bisa milih karena nggak ada mahasiswa untuk tahun kurikulum 2024. Saya masukin satu ya untuk sampel mahasiswanya. Ya, tambahkan saja. Tekan. Ini strip sekolah. Oke. Nah, NIM-nya misalnya nih, saya ngarang aja guys. 24 satu misalnya. Ini berarti ada agribisnis, pembimbingnya Pak Egi. Ya. Contoh aja 2024. Kurikulum 2024. Oke. Kemudian kalau sudah masukkan ke sana, kita generate user mahasiswanya. Ini sudah nambah user satu. Jadi di menu user ya, di menu apa? Manage user supaya bisa login mahasiswanya. Kemudian tadi kita kembali ke mata kuliah tadi ya. Mata kuliah kita masukkan untuk yang kurikulum 2024 Gasal. Filter. Oke. Nah, di sini akan muncul dua mata kuliah yang tersedia. Nih. Kebetulan ini baru dua ya. Nanti kalau misalnya ada semester berapa nanti kita bisa pilihkan mana yang akan ditawarkan di semester Gasal 2004-2025. Misalnya kita tahu Al-Islam, simpan. Oke, kemudian udah masuk ke bawah nih. Kita tambahkan dua-duanya. Nah, artinya kita sudah menyediakan dua mata kuliah untuk di semester tersebut, yaitu Al-Islam dan Pancasila. Berikutnya setelah mata kuliah per semester, lanjut ke menu berikutnya itu pengampu. Siapa yang mengampu mata kuliah tersebut? Ini kan belum ada ya tadi yang sudah kita masukkan dua mata kuliah tadi, kita masukkan pengampunya siapa? Sama di filter dulu. Nah, ini misalnya mata kuliah Al-Islam 1. Ini sebagai contoh ya. Misalnya, Pak Eki aja, Pak Eki. Kemudian berikutnya untuk yang Pancasila, Pak Burhan misalnya. Ya akan muncul dua mata kuliah masing-masing pengampunya ini. Al-Islam, Pak Eki, Pak Pancasila, Pak Burhan. Nah, setelah pengampu, kemudian kita ngeset jadwalnya. Mata kuliah tersebut di hari apa, diajarkan di hari apa. Jadwal kuliahnya dimasukkan, yang dari jadwal sama seperti tadi ya. Difilter dulu, diklik, nanti akan muncul yang sudah ada pengampunya. Mau pagi misalnya di hari Senin misalnya. Kelasnya ini sesuai dengan data master kelasnya. Kalau misalnya mau kelas A, B, C, D ya silahkan. Atau misalnya kelasnya itu bentuknya adalah nama ruangnya juga silahkan. Kan bisa juga kelasnya kelas gasal genap atau kelas reguler, non reguler, kelas pagi, kelas sore. Ini kita simpan. Oke, kemudian misalnya yang Pak Burhan hari Selasa misalnya di ruang apa nih kalau misalnya ada ruangnya kita simpan. Kemudian setelah jadwal berikutnya siapa yang mengajar. Jadi ada konsepnya kita adalah tim teaching ya. Jadi satu mata kuliah itu tidak hanya diajar oleh satu dosen ya, minimal dua dosen. Sehingga ada konsep tim teachingnya. Sini ada pengajar, ya, istilahnya pengajar. Jadi kita prodinya agribisnis tahun akademiknya 2004-2005 Gasal kita filter. Oke. Nah, di sini kan pengampunya. Sedangkan yang mengajar itu biasanya lebih dari satu ya. Untuk yang pengajar utama biasanya pengampu itu pengajar utama, tetapi nanti di sana ada dua sampai dengan UTS, kemudian setelah UTS. Nanti kita tambahkan ya. Ini yang Al-Islam misalnya Peggy, kemudian kita tambahkan lagi. Ini kan satu baru satu, biasanya minimal ada dua biasanya.
Katakan Kak Pratiwi. Untuk yang Pancasila kita tambahkan juga, misalnya tadi puluhan ya. Dan satunya lagi, misalnya Herwanto. Ini. Jadi konsepnya eh, alurnya tadi kita menetapkan dulu mata kuliah yang ditawarkan di semester tersebut, kemudian kita setting pengampunya siapa, kemudian jadwalnya seperti apa, kemudian siapa yang mengajar untuk jadwal tersebut. Intinya seperti itu untuk alurnya. Makanya di sini ada dosen pengampu, ada dosen pengajar. Walaupun pengampu itu biasanya masuk juga sebagai pengajar seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini eh, kita bisa melihat di presensinya. Di sini kita belum lihat, nggih. Karena belum ada yang mengambil. Belum ada yang ngambil. Nah, belum ada yang ngambil. Kita coba tadi contoh mahasiswanya berapa tadi ya? Mahasiswa yang ini ya, agribisnis ya, bulan-bulan. Oke. Kita coba login pakai NIM-nya ini untuk KLS-an itu bisa nggak ya? Coba kita login dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nanti untuk mahasiswa menunya sementara masih singkat sekali, hanya untuk ngisi KRS dan lihat nilai saja, sama ngevaluasi dosen kalau memang diperlukan. Dan juga ngupdate biodata yang memang mungkin masih ada kesalahan. Misalnya biodatanya ternyata alamatnya berubah gitu, bisa dirubah. Atau jenis kelaminnya, oh enggak mungkin ya. Golongan darahnya salah gitu ya. Atau ini katakan salah harusnya laki-laki ternyata diisi perempuan gitu. Ini bisa diambil secara mandiri. Tapi kalau nama enggak saya kunci ya, nggak bisa ngubah nama karena nama itu kan krusial. Jadi kalau diubah nanti ubah semua informasi, Kacau ya Pak ya. kacau. Jadi nama nggak bisa diubah. Kalau yang lain-lain mungkin masih bisa lah. Biasanya dikunci itu Nanti atau nama secara sama dikti NIM itu gitu kan. tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir itu biasanya dikunci. Ya, Sama nama ibu kandung itu dikunci. ya. Kalau Sama NIM gitu Pak ya nanti ya misalkan. NIM ya ini kan nggak ada isian NIM-nya nggak ada. Nggak ada, oh, iya, iya, iya. Nggak ada. Jadi nggak boleh ngubah NIM, ngubah NIM Ya. berarti kemudian dia entry KRS seperti ini. Nah, ini akan muncul otomatis sesuai dengan apa namanya jurusannya, Ya, prodinya. Dia dua, katakan dua ini ya. Karena semester satu ya tinggal dia mau ngambil yang mana. Karena kalau paket biasanya tinggal centang semua aja seperti ini. Kalau misalnya dia hanya ngambil satu ya tinggal dicentang yang ini. Kalau dua-duanya ya, tapi kalau iya. ada empat ya tinggal centang semuanya lah seperti itu. Oh ya. Pak, misalkan kalau dibuat ini Pak apa ada eh, kolom semester gitu Pak supaya supaya enggak bingung mahasiswanya. Bisa Oh, di sininya. ya misalkan setelah kode mata kuliah ini atau setelah SKS gitu ya, itu semester yang satu, dua gitu. Jadi Oh supaya ya. memudahkan gitu misalkan. Kalau mungkin Oh iya ditambah. iya. Bisa bisa. Bisa. Berarti apa nih ya? Ntar saya coba tambahkan ya KRS NT KRS. KRS NT KRS yang mahasiswa. KRS entry KRS yang entry KRS MS. Jadi yang SKS. Oh apa tadi semester ya? Semester bisa nggak coba? Semesternya nggak ya? Saya taruh di sini. Isian semester itu saya coba dulu model kurikulum namanya Pak semester MK. Tapi bisa nggak dicoba dulu nih? Error tinggal diedit. Oh, cuma datanya belum keluar ya. Berarti di kontrol. Ini namanya KRS entry KRS MAS. KRS entry KRS MAS. Entry KRS MAS. Oh, ada semesternya.
Eh, Ini ya, maksudnya ini Pak, semester satu gitu maksudnya ya. Ya, ya mungkin begitu Pak. Yang menurut Pak Ya. Egi. Oh, kalau sudah, berarti kan amal tulis SKS semester satu, kemudian tinggal dipilih semua, misalnya kita pilih. Oke. Nah, kalau sudah ini berarti sudah memilih, ya Mata sudah KRS-an. Sudah KRS-an. Nah, berikutnya setelah KRS, mahasiswa bisa cetak KRS. Ini ya. Ini kebetulan pengampunya misalnya Pak Egi, seperti ini. Tinggal dicetak ke printer kalau misalnya mau dicetak. Nanti formatnya mungkin bisa kita sesuaikan gitu, format KRS-nya. Kemudian setelah KRS, maka tugas dosen untuk melakukan persetujuan KRS. Ini kan mahasiswa baru KRS. Maka tugas dosen yang melakukan persetujuan. ya, validasi ya Pak. Validasi gitu. Login sebagai dosen. Tapi saya nggak hafal ya. Ntar saya cari dulu untuk ID itu berapa ini? Ini ya. Kalau dosen ini pakai ID dosennya ini. Jadi kombinasi antara 24, depannya 24, kemudian ditambah nomor NIDN. Ya, oh ya. Dua Berarti empat 24, 02, dan seterusnya sampai NIDN-nya. Maksudnya 1 sampai 6. Jadi saya logout, kemudian login sebagai dosen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nanti ada mahasiswa bimbingan, biodata ya sama seperti mahasiswa tadi bisa diupdate kalau memang diperlukan. Nah, kalau dosen ini boleh ubah nama, ini nggak boleh juga ya. Nanti dosennya ubah nama itu repot. Jenis kelaminnya ternyata belum diisi gitu misalnya. Tingkat yang lain bisa diisi, dilengkapi. Kemudian eh masa bimbingan, nah ini bimbingannya berarti cuma satu. Tadi kan yang kita masukkan cuma satu siswa, kita bisa lihat data mahasiswanya seperti itu. Kemudian pengampu mata kuliah, ini berarti mengampu satu mata kuliah. Nah ini kalau mengampu ini fungsinya adalah untuk upload nilai nantinya ya. Nanti karena sebagai pengampu, Pak Egi mengampu untuk Al-Islam yang sudah KRS satu orang. Nanti bisa dilihat mahasiswanya siapa saja yang KRS untuk mata kuliah tersebut, masuk nilainya, kemudian atau ekspor ke Excel ya, yang nanti digunakan untuk upload data nilai ekspor. Nanti di sini bisa dilihat, oh yang ambil adalah bulan bin bulan. Sebagai pengampu. Jadi nanti yang tugas ngupload ini adalah pengampu mata kuliah. Jadi kan yang ngajar ada dua. Nanti yang upload ya hanya satu saja pengampunya. Kemudian tadi kita kembali ke persetujuan KRS. Sini kan statusnya berarti bulan bin bulan ini ngambil 4 SKS belum disetujui statusnya masih belum. Kita klik persetujuan. Nah, tinggal disetujui aja KRS-nya. Statusnya akan jadi disetujui. Nah, di sini tinggal tugas pengampu. Kalau tadi kan tugas sebagai apa? Sebagai dosen wali gitu. Ini kan tugas sebagai dosen wali kalau KRS. Artinya ada dua apa? Ada dua mata kuliah yang disetujui, Al-Islam dan Pancasila. Sedangkan untuk sebagai dosen pengampu berarti dia ngupload atau ekspor data, ngupload ekspor data KRS-nya, nilainya ya nilainya. Tadi yang ini. Kita coba upload nilai sekalian ya. Misalnya ini nilai sudah jadi, langsung kita buat di nilai tadi ya. Di sini ya, kita kasih nilai katakan 95. Nilai hurufnya apa? Nah, di sini nggak pakai rumus ya. Jadi monggo bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangannya.
Jadi nggak otomatis nanti 95 otomatis A nggak, tapi langsung tetap dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita simpan, kita upload ya. Upload di sini ya. Unggah nilai. Unggah nilai. Kita unggah. Nah, tapi yang filenya di ini ya. Kita ini KRS tadi ya. Kita simpan. Oke. Dan kita klik proses filenya. Oke, ini otomatis akan muncul tanggal proses, sudah diproses 1. Nah, di sini nilainya sudah keluar seharusnya. Jadi kalau kita lihat data KRS-nya di view harusnya sudah ada nilainya. Ini kan nilainya A. Nilai angkanya 95, nilai hurufnya A. Kalau lihat KRS per mahasiswanya, oh ini ada ya. Oke. Ini tugas dosen berarti sudah selesai sampai dengan upload nilai. Nah, berikutnya adalah kembali ke Bapendik tadi ya. Bapendik lagi. Tadi kita sampai ke presensi apa ya? Presensi tadi ya. Presensi. Semester Gasal tahun angkatan 2024. Tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini gunanya untuk nanti Bapendik untuk nyetak ke dokumen lain ya, ke Excel. Kemudian dicetak secara di, di print ya. Ya, jadi hard copy gitu ya, Pak. Ya, jadi hard copy lah. Nih, Al-Islam kita ekspor. Nah, nanti nggak disesuaikan lah. Ini pertemuan pertama. Biasanya ada pertemuan pertama gitu, ya. 2, 3, 4. Atau tanggal silakan diisi, monggo. Oh, iya, Pak. Kita cuma menyediakan ini aja sih. Iya. Nanti kami diolah lebih lanjut, dikasih apa di bawahnya dan seterusnya. Kemudian setelah presensi tadi sudah dapat nilai, kita di sini bisa lihat data mahasiswa yang sudah KRS. Oh, sudah ada 2 mahasiswa yang KRS. KRS nilainya berarti yang satu T itu berarti belum ada ya. Itu masih kosong. A, B, Iya, C, Pak. D, T. Kemudian kapan ngentrinya mahasiswanya ketahuan juga. Kemudian otomatis akan bisa ngelihat IP-nya. Otomatis dihitungkan. Oh, berarti IP-nya itu sekarang 2 untuk bulan ini. Karena ya tadi benar 2 nggak ya? Karena 4 ini 0 ya. 8 dibagi 4 ya 2. Karena 2, sampai iya. nilainya belum keluar. Kemudian IPK juga sama. Otomatis IPK-nya 2 ya, satu semester ya. Sama. Nanti otomatis terhitungkan. Jadi begitu nilai masuk, otomatis IPK-nya sudah langsung terhitung dari, kalau IPK dihitung selama dia kuliah, kalau IP berarti per semester. Makanya kalau IP di sini ada apa namanya? Ada tahun akademiknya ya. Sedangkan kalau IPK tidak ada. IPK ini tidak ada tahun akademiknya. Totalnya aja gitu. Total SKS-nya berapa? 4 SKS, mata kuliahnya berapa, IPK-nya berapa. Kemudian setelah itu eh, ada transkrip. Transkrip sama aja sebenarnya. Transkrip berarti sudah total seluruh mahasiswa tersebut dari pertama kuliah sampai dengan selesai Semester terakhir ya. terakhir gitu. Kemudian kalau nilai ini mau nyetak tadi ya, nyetak tadi misalnya 2401. Nah, nah kalau nyetak ini agak saya bedakan. Jadi kalau yang bisa dicetak itu adalah nilai yang sudah keluar datanya. Kalau T Oh, nilai yang sudah diinputkan sama dosen ya, Pak? ya, kalau T tadi nggak muncul di sini. Ya. Karena T kan nilainya belum keluar, makanya di sini nggak saya munculkan. Pak, andai kata gini, dosen sudah memberikan nilai, itu masih bisa diedit atau langsung final gitu, Pak? Masih bisa update. Saya coba contoh ya, tadi kan sudah dapat A nih. Oh, Ah, ternyata salah gitu ya. Saya coba. Saya juga agak lupa nih. Ntar, harusnya sih ke update harusnya. Ntar saya coba ya. Tadi yang pengajar dosennya itu tadi baik ya. Oke, ini
Saya logout dulu. Oh ternyata salah nih nilainya gitu nggih. Kemudian unggah nilai lagi. Nilainya saya ubah dulu yang di sini. Ternyata salah nilai. Nah, ya. Nah, ini harusnya ini katakan 80 saya. Jadi B lah. Iya. Bukan jadi B nih. Saya upload lagi. Ini kan ada di historis ininya. Ls simpan. Nah, ini yang kedua, berarti kita proses lagi. Ini nanti kita cek di data pengampu ya. Di view. Nah, ini sudah berubah jadi B nilainya. Ke update. Nah, nanti monggo ini apakah mau seperti ini atau mau di modelnya model dikunci ya silahkan. Nanti kalau mau dikunci berarti nggak saya update gitu aja. Untuk sementara ini saya masih bisa buka update-nya aja. Oh, Jadi masih bisa di dikoreksi lah. Si dosen bisa iya, ngoreksi. iya, iya. Ini masih saat ini masih bisa ngoreksi. Siap, siap. Jadi yang diupload nggak harus semuanya, gitu. Misalnya hanya oleh satu mahasiswa, maka yang diupload cukup masih itu saja. Kalau misalnya ini Satu kan, mahasiswa aja ya, Pak? ya kalau ini kan ternyata ada banyak ya, harusnya ada banyak. Ya, Yang berubah cuma satu. satu, ya sudah yang diupload, ini dihapus saja, di delete gitu misalnya. Nah ini yang diupload cuma yang mau diubah saja gitu. Nggak harus, Oh, hanya yang nama yang bersangkutan aja. ya supaya kita kan nanti ada historisnya, di sini kan ada historis unggah nilainya. Oh, iya, 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 Kan iya. oh ternyata ini udah ada historisnya kan. Oh dulu pernah dapat nilai A, diubah jadi B. Berubah. Ya, jadi kita ada historisnya juga. Misalnya suatu saat mahasiswa komplain, loh dulu A kok iya dulu A tapi karena salah saya upload ulang gitu misalnya. Itu kan ada misalnya. Atau saya harusnya kenapa jadi C itu misalnya. Possible ya. Ada rekam Iya. jejaknya Pak ya? Intinya ada rekamnya lah, ada apa? Ada historis uploadnya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa merasa merasa datanya salah, maka bisa di-compare sama ini. Atau misalnya datanya itu berubah gitu nggih. Maka dosen juga bisa komplain. Ini saya uploadnya filenya ini gitu. Loh kok berubah? Saya uploadnya B kok jadi A gitu misalnya nggih. Kan bisa juga kejadian misalnya dosen udah upload nih. Ternyata diubah oleh seseorang gitu misalnya menjadi A gitu. Maka dosen bisa komplain juga. Ini file yang saya upload ini sebagai bukti apa? Bukti autentiknya nanti untuk dosen. Kemudian saya kembali ke Bapak Pendik ya. Sampai mana sampai nilai saya ngecek nilai ya, tadi sampai nilai. Jadi kan di sini udah bisa nilainya. Kemudian cetak KRS ini untuk nyetak kalau ingin yang nyetak adalah dari apa namanya? Dari operator. Jadi yang nyetak bukan mahasiswa. Tadi kan mahasiswa bisa nyetak sendiri. Ini bisa juga dicetak dari operator. Nah, ini misalnya cetakan kemudian baru diberikan. Untuk arsip nggak biasanya untuk arsip sih. Dari mahasiswa nyetak sendiri, satu sisi dari operator juga nyetak juga untuk diarsip di apa di billing kabinet. Ini KS-nya. Itu banyak berkurang ya tadi dua jadi 1,5. Oke, untuk itu ini KS-nya. Nanti untuk formatnya nanti bisa kita sesuaikan lah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian eh, nilai tadi sudah nilai mata kuliah. Bedanya dengan tadi adalah kalau pendekatan dengan nilai nilai yang ini adalah pendekatannya mahasiswanya per mahasiswa. Kalau ini adalah per mata kuliah, beda beda pendekatan aja. Jadi kalau sini kan kita milihnya tahun ajaran prodinya tampilkan. Nah di sini berarti data nilai-nilai per mata kuliah per dosen seperti itu. Tinggal nanti untuk arsip dari sisi mana? Dari sisi Bapenik ya. Ini sudah kelihatan. Nah ini gunanya nanti misalnya suatu saat butuh konversi, ya, suatu saat konversi ke sistem kan lebih enak. Coba minta data Pancasila tahun tahun 2004 nggak ekspor aja Excel, ya. Serahkan ke sistem yang lain nanti bisa diolah untuk ke sistem yang lain. Makanya pendekatannya adalah mata kuliah bukan pendekatan mahasiswa.
Kemudian lulus ini kalau seandainya nanti suatu saat sudah data lulus sudah mulai masuk, bisa dimasukin ke sini. Seperti ini misalnya 24. Nanti tanggal lulusnya, nomor SK Yudisium, tanggal SK Yudisium, gelarnya apa, predikatnya apa, IPK-nya berapa, nomor ijazah, nomor induknya berapa, pakai skripsi atau tidak, judulnya apa, dan seterusnya. Kapan bimbingan, terakhir bimbingan kapan, diberikan ijazahnya itu kapan. Ini nanti digunakan untuk menghitung, kalau diperlukan, menghitung rata-rata bimbingan. Jadi mahasiswa itu rata-rata bimbingan itu menyelesaikan dalam jangka waktu berapa bulan. Gunanya itu kalau ini. Tapi karena masih awal ya, nanti ini kita skip dulu aja. Kemudian nanti ada KRS nih, rekap pajak KRS Prodi. Jadi kita tahu di sini untuk tahun ajaran ini mahasiswa aktifnya ada satu, yang sudah KRS satu. Manajemen 248 belum ada yang KRS. Nah, nanti untuk mahasiswa yang di blok itu nanti bisa statusnya bisa diubah, dinonaktifkan dulu. Misalnya ada mahasiswa yang belum boleh KRS, nanti bisa di dalam mahasiswa ini bisa dinonaktifkan. Misalnya dibuat sini kan ada status, bisa dinonaktifkan. Nanti kalau nonaktif otomatis mahasiswa tersebut nggak bisa KRS. Jadi yang bisa KRS itu karena ini statusnya aktif aja tadi. Kalau misalnya saya buat nonaktif, misalnya saya simpan ya, maka mahasiswa tersebut harusnya tidak bisa KRS. Saya mau KRS ya. Ini. Maaf, Anda tidak lagi diberikan masuk ini karena sudah habis masa KRS atau belum menyelesaikan administrasi keuangan Anda. Misalnya seperti ini. Jadi kalau kalau belum bayar ya belum bisa KRS seperti itu. Jadi untuk bisa aja nanti kita buat defaultnya adalah nonaktif dulu. Nanti yang sudah melakukan pembayaran baru diaktifkan oleh bagian keuangan. Tapi untuk awal ini sekarang saya buat semuanya aktif semua. Kalau biodata masih bisa ya, tapi kalau cetak, nah ini juga masih bisa tuh kan. Tapi kalau mau mau lihat KRS-nya nggak bisa. Ini terkait dengan status mahasiswanya. Kemudian saya kembali lagi. Oke, saya kira itu untuk terkait dengan data ataupun sistem secara umum ya. Dari awal mahasiswa, dosen, terus mengentrikan kurikulum, mengentrikan mata kuliah per semester, mengentrikan pengampu, mengentrikan jadwal, mengajar, kemudian mahasiswa KRS, kemudian dosen upload nilai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ayo untuk teman semua, ada yang mau ditanya? Gimana Pak Egi, ada ini sudah cukup jelas? Cukup Pak, cukup jelas Pak. Sangat jelas malah ya. Jelas. Mungkin Sebenarnya saya kebanyakan nanya malah. sebenarnya secara sistem itu cukup simpel Pak Egi, jadi nggak terlalu banyak alur sebenarnya. Cuma ini yang masalah krusial itu justru data ya. Kalau saya sih data karena sampai saat ini saya belum dapat data mahasiswanya belum ada Iya. lengkap ya. Jadi memang begini Pak. Apa namanya? Karena kita masih untuk yang prodi baru ini masih dibuka ininya apa namanya pendaftarannya. Jadi Oh, pendaftar masih. belum kita finalkan Pak. Jadi mungkin kan depan baru bisa kita finalkan nama-nama mahasiswanya. Oke, oke, oke. Berarti sama ini Pak, yang mungkin yang masih PR saya juga masih mungkin waktu saya mintakan ke Mas Lukman ya, itu terkait dengan data nilai yang sebelum-sebelumnya Pak Egi. Jadi waktu Oh, itu saya dikirim data, cuma kelihatannya sih kurang pas ya. Ini saya munculkan
Jadi saya dikirim informasi data seperti ini. Bukan ini, maaf. Data tadi nilai mana nilai? Nilainya seperti ini. Ini kan bukan nilai, ini kan kita belum tahu ABC-nya berapa. Oh iya iya iya. Ini apa Terus namanya? Ini sistem ini Pak, apa namanya, penilaian yang dulu, jadi pakai aplikasi yang dulu hmm, otomatis ininya nanti maksud Bapak ini Pak ya, rentang nilainya gitu ya. ya justru kan yang saya butuhkan adalah data ini sebenarnya nilainya itu berapa, A atau B atau C gitu. Ya Oke. nanti saya kirimkan rentang apa, nilai berapa itu, ininya konversinya nilainya ABC berapa gitu ya Pak ya. Oke. Jadi langsung misalnya sini saja nilai angka gitu. Saya kalau Ya gampangnya gitu, nilai angka. Jadi saya nggak usah ngitung nilai huruf gitu aja. Misalnya angkanya berapa 85 hurufnya misalnya A gitu atau ya 75 nilainya C gitu. Ini sih. ya. Kemudian ini juga beberapa nih saya cek juga masih belum ada yang bisa saya proses karena gini nih ini contoh ya. Cuma kan ini posisinya per apa? Per beginilah. Oh ini Nah, per ini kan angkatan per, itu. per angkatan ya. Ya nggak apa-apa nih sih bisa saya bantu yang kayak gini masih bisa bantu. Cuma saya belum dapat kodenya. Ini misalnya ini apa ini? Dasar pemasaran ini kodenya nanti apa gitu. Ini kan kode Oh kode kode mata ini kode kelas apa kode mata kuliah ini? kode 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 mata kuliah ya Pak. Oh, kode mata. Iya kode mata kuliahnya. Kelasnya ya, ya. Terus sama juga nih teori ekonomi makro sama juga. Ini kayak ini sama nih. Formatnya beda lagi saya bingung. Ini ada attendant apa ya? So, ini kan anu presensi ini berarti ya. Presensi mata Oh kuliah. ini kayaknya ngambil dari ini apa ya Pak? Apa ngambil dari sistem apa ya ini ya? Apa dari Iya mungkin Ini sih. ngambil dari Moodle kayaknya nih. Oh model ya. Iya, kalau format Ya, Moodle seperti ini biasanya. iya iya iya. Cuman ini kan karena nggak ada data nilainya saya juga bingung ini nilainya di mana gitu. Nanti monggo aja nanti mungkin dibuatkan saja yang simpel aja Pak. Mungkin kayak yang saya sampaikan untuk formatnya nggih. Seperti ini aja lah. Kayak gini nih. Kayak gini pakai Excel nggih. Ini nama, nilai angka kayak gini aja. Mungkin lebih simpel saya kira. Oke. Jadi apa namanya? Langsung Ini kan berarti kode mata kuliahnya, kemudian siapa pengampunya, tahun ajarannya berapa, tahun akademiknya, terus nanti di ya. sini daftar mahasiswanya gitu. Oh, iya. Nah, oke. Sama sih saya kira yang lain juga sama nih datanya. Jadi untuk sementara data ini belum bisa saya olah yang kemarin dikirimkan karena memang formatnya belum bisa saya olah. Paling saya minta untuk yang kurikulumnya ya Pak Eki, kurikulum yang untuk yang lain karena saya baru dikirimkan yang kurikulum agribisnis, TI dan SI. Sedangkan untuk tiga prodi yang lainnya belum. Nanti bisa Yang PGSD belum ya Pak? belum nih baru ini kan baru tiga Oh nih. ya, nanti coba Oke. saya kirimkan ke Mas Lukman gitu ya. Ya, itu sama manajemen berarti nggih. Hukum, manajemen dan PGSD. Oh iya Pak, siap. Oke, situ. Nah, kalau itu sudah siap dan data mahasiswa sudah siap juga untuk yang apa? Untuk yang hukum nggih. Hukum itu kan berarti mahasiswa sudah ada nggih posisinya nggih. Ini kan sekarang sudah hanya manajemen. Yang sudah ada angkatan 2023 mahasiswa mana aja, Pak? Hukum dan manajemen Pak. Berarti cuma dua nggih yang Iya sudah Pak. ada. Iya, Oke. yang sudah ada. Berarti kita tinggal nunggu yang mahasiswa ilmu hukum ya. Ya. Ya, mungkin tiang hukum bisa dibantu sama Pak Subagio. Jadi kalau sudah itu berarti yang selalu bisa jalan atau misalnya ingin dijalankan dulu nanti nilainya bisa nyusul. Jadi nanti yang penting mahasiswa KRS dulu itu juga nggak apa-apa kan modalnya kan paket juga gitu. Iya, seperti itu aja Pak. Oke. Kalau jadi modelnya nanti yang penting kurikulumnya masuk, kemudian dientrikan datanya gitu, dari sampai dengan jadwal, sampai dengan mengajar nih ya dientrikan, maka mahasiswa sudah bisa KRS seperti yang tadi saya demokan. Gitu. Monggo nanti kapan mungkin sudah siap. Ini
Nggak lama sih kalau ngentrinya, mungkin berapa ya, sekitar sehari selesai lah untuk ngentri apa mata kuliah yang bisa tuh KRS istilahnya. Contoh misalnya kita ngentri kurikulum, ini kan saya contohkan kita ngetikkan aja semester satu aja dulu lah. Berarti kan cuma 8 data, nggak harus semuanya gitu maksudnya. Ngentri 8 data, kemudian yang akan diambil mahasiswa pada semester ini. Kemudian nanti yang jadwal juga sama, 8 8 8 8. Di 8 kali 6 prodi ya, 48 data lah seperti itu. Oh, kira-kira kapan bisa siap, nanti bisa kita apa namanya pandu ngentrinya, silakan diantri dari sana, saya hanya mandu aja dari sini seperti itu. Via Zoom lagi boleh. Jadi nanti nilainya sementara nyusul lah. Kelihatan ini agak agak ini juga. Yang penting data mahasiswanya udah masuk dulu. Nilainya nanti kita susulkan nggak apa-apa. Izin Pak, bertanya Pak. Oh, silakan silakan Pak Stiano. Monggo. Izin Pak, bertanya. Ya silakan silakan Pak. Pak, maaf, ini dari Prodi Manajemen, Hmm? itu masih ada yang belum kita kirimkan data-data mahasiswa yang memang dalam proses tugas akhir, Pak. Oh, gini. Angkatan berapa Pak? Eh, Angkatan? itu angkatan 2020, Oh, belum. 2019, Oh, sebelum 2, 2021. ya 2018 dan 17. Oh, 17, 18, 19. Saya kira mulai 2021. Sebelumnya juga ada ya Pak ya? Oke, oke. Masih, Pak, masih, Pak, yang memang dalam tahapan masih tugas akhir. Oke, oke. Nah, untuk historis nilainya apakah memang harus di entry juga, Pak? Kalau ada data Excel-nya, dikirimkan Excel-nya saja Pak. Per mahasiswa boleh, nggak apa-apa. Kalau Nah, ada, yang kedua, Pak, dari program si akad yang ada ini nanti, hmm? itu bisa ditarik atau tidak ke laporan kita di PD Dikti, Pak? Maksudnya gimana disinkronkan gitu? Maksudnya Iya, gimana Pak. Pak? Ditarik itu saat ini gimana konsep ke feeder diktiknya, modelnya gimana Pak yang sekarang berjalan? Dientrikan ulang di sana nggih? Kalau Atau pakai selama Excel? ini kita masih melalui inputan Neofeeder, Pak. No feeder. Nah, ntar. Dari Neofeeder, lalu kita sinkron ke PD Dikti. Nah, maksud saya, apakah bisa ditarik data yang ada di sikat ini nanti Eh, masuk ke PD Dikti supaya matching antara yang ada di PD Dikti dengan yang ada di Siakat. nggih. Nanti gini, kalau misalnya ingin narik, jadi kan kita sebenarnya bisa narik data dari NeoFeeder ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kan sudah diinstal di laptop atau komputer sana kan nggih, NeoFeedernya. Diinstalnya di mana Pak? Yang ini NeoFeedernya. Pak, Ini NeoFeedernya diinstal di mana? Di laptop atau di server atau di mana? Untuk kalau di yang laptop, Pak, local host kita pakai laptop, Pak. pakai laptop. Nah, di sana kan ada menu, ada konsepnya, kalau nggak tahu saya dulu waktu saya ngurusi feeder juga nggih, itu kalau kami yang di sini modelnya menggunakan web service untuk sinkronisasi datanya. Jadi saya connect ke web service-nya feeder, baik itu kirim data ataupun tarik data itu. Nah, saya lupa nih di sekarang ada nggak menu apa namanya upload ataupun import melalui Excel, ada nggak Pak sekarang di Neo yang sekarang? Di Neo yang sekarang tidak ada, Pak. Inputannya manual semua. Semua semua ya. Kalau akses yang web service-nya ada. Kalau kami Kita kan local host, Pak. kenapa? Nggak, nanti connect-nya nanti web service-nya jadi aplikasi itu kita instalkan juga di lokal hostnya itu aplikasinya nanti si akadnya. Jadi ada semacam sinkronisasi dengan neofeedernya yang di lokal gitu. Modelnya gitu kalau mau disinkronkan. Tapi andai kata nanti minta bantu, bisa tak kita main remote, Pak? Bisa nanti, insya Allah bisa, bisa. Nanti kalau masalah Remote. ini bisa
Saya sudah lama nggak ngurusi feeder juga ya, sudah berapa tahun lalu. Terakhir yang versi masih apa Forlap itu yang terakhir saya handle masih Forlap dik. Ini kan sudah neo feeder ya, sudah baru lagi. Saya waktu masih yang versi 2 lah, web service versi 2. Sekarang kalau nggak salah udah versi 3 kalau nggak salah untuk web service-nya. Jadi kalau kami kan modelnya kirim datanya tidak tidak satu-satu karena mahasiswanya banyak nggih, puluhan ribu sehingga harus pakai web service. Baik itu kayak REST-nya ataupun data lain-lain kita gunakan web service sinkronnya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak ya kalau ada Excel-nya mungkin bisa pakai Excel ya kalau ada. Tapi nggak tahu sekarang kalau nggak ada ya berarti mau nggak mau nanti kita coba pakai yang modelnya web service gitu. Pak. Tapi ya, kami mau isi juga nanti karena kami harus tahu user passwordnya feedernya sana gitu. Karena ketika kita setting web service itu harus tahu user dan password dari apa namanya dari feeder yang bersangkutan. Jadi nanti aplikasinya kita install di lokal di sana Pak, di lokalnya localhost itu di dalam satu server itu. Itu. Iya Pak, ya siap. GG. Mungkin begitu. Mungkin targetnya kapan mungkin Pak Egi Pak untuk terkait penerapan ininya. Saya ditanya sama Bu Sulisnya Bu apa? Kapan ini? Ya, monggo kalau saya mau ikut saja. Kalau secara sistem misalnya sudah siap, tinggal tunggu datanya dan kapan kira-kira disosialisasikan ke mahasiswa. Monggo, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tinggal kita target berikutnya, ya. Kira-kira kapan untuk data. Jadi yang tadi yang masih kita PR itu kan data mahasiswa, ya. Saya tuliskan ya, biar nanti ada catatan juga. Data mahasiswa untuk manajemen, untuk angkatan 2017 ya tadi ya Pak ya, 2017 sampai dengan 2020. Kemudian untuk yang hukum, ini. Kemudian kurikulum, ini untuk yang manajemen, hukum, dan PGSD tadi ya. Kemudian data nilai mungkin nanti bisa disusulkan ya. Intinya kalau yang penting masih bisa KRS dulu, kita sementara nilai bisa di skip dulu. Nanti sambil jalan kita coba olah data nilainya. Kalau misalnya ada akses feedernya sih bisa saya bantu untuk ngambil data di feedernya. Monggo untuk targetnya kapan mungkin bisa ini disampaikan supaya nanti bisa dipantau. Mungkin nanti bisa lewat grup yang baru dibuat aja Pak, kita konfirmasinya. Oke, oke. Tadi ada buat grup ya. Nanti saya minta tolong Mas Lukman ya. Oke Pak, sampun Pak. Langsung ya. Saya belum lihat grup. Siap, Oke. siap. Grup sudah saya buat, nanti Iya, kita iya. kasih mungkin bisa lewat grup Pak. Oke, oke, siap, siap. Berarti untuk hari ini cukup dulu ya untuk terkait dengan penjelasan. Monggo nanti kalau misalnya ada masih yang kurang ataupun perlu kita koreksi ya, insya Allah masih bisa kita koreksi Oke. sistemnya. Jadi ini masih sistem yang masih berjalan lah. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Kalianda. Mungkin demikian dari saya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara, Mas Lukman. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup jelas untuk sementara ini. Mungkin nanti kita komunikasinya lewat grup WhatsApp aja Pak ya. Nah, ini juga sudah saya record juga. Mungkin nanti kalau kita mau mengulang, nanti saya kirim record ini ke grup WhatsApp saja. Jadi kita ulang tadi yang video yang sudah di bentar ya. Untuk kawan-kawan mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk menyikat waktu, mungkin Pak Iwannya punya kegiatan lainnya ya Pak. Terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya. Mungkin nanti kita ke depannya terus minta bantuannya nih Pak. Oh, siap, siap. Insya Allah. Dengan senang hati lah. Nanti teman-teman juga yang lain jangan sungkan-sungkan juga kalau ada informasi atau bertanya di grup, silakan. Mungkin Pak Iwan nanti bisa menanggapinya Pak ya. Hmm. Siap, siap. Baik, kalau memang sudah tidak lagi, marilah
kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Ya, matur nuwun semuanya. Betul, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup Pak ya.